Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketong semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Kelapa adalah pohon kehidupan. Ia tumbuh di sepanjang pesisir pantai Maluku Utara, di tangan-tangan petani ketorang. Tapi selama ini terlalu banyak yang keluar dari tanah Maluku Utara dalam bentuk kelapa mentah atau ketong sering bilang kopra, tanpa memiliki nilai tambah, tanpa kemuliaan ekonomi yang semestinya ketorang nikmati. Kini saatnya coba ketong mulai berubah. Saatnya Maluku Utara bangkit dari cara-cara mengelola secara tradisional menjadi model tata kelola kelapa yang adil, berkelanjutan, dan kolaboratif, sehingga petani ketorang bisa tersenyum, industri bisa tumbuh, dan pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya. Langkah pertama adalah menata ulang produksi kelapa. Pemerintah daerah harus pastikan petani ketorang mendapat bibit unggul, pelatihan yang tepat, dan akses pupuk yang memadai. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri seperti yang terjadi selama ini. Arahkan koperasi desa merah putih atau bentuk kelompok tani yang kuat agar hasil panen dorang langsung tersalur ke industri atau perusahaan, bukan ke para tengkulak lagi. Dan yang paling penting, pemerintah daerah harus tetapkan harga dasar yang adil dan menguntungkan, agar petani ketorang tidak hanya panen buah kelapa, tapi juga panen harapan masa depan. Langkah kedua adalah pemerintah daerah harus menghidupkan industri pengolahan kelapa. Kelapa tidak boleh hanya berhenti di kopra. Pemerintah harus mendorong investasi pabrik minyak kelapa, santan, VCO, hingga kokopit dan arang briket. Saat ini di Halmahera Utara ada PT Inco. Pemerintah harus mendorong adanya industri pengolahan di Kepulauan Sula dan di Halmahera Barat. Tetapkan 3 daerah ini sebagai kawasan industri kecil menengah yang berbasis kelapa. Beri insentif bagi para investor lokal maupun nasional untuk hadir kembali khusus di Sula dan Halmahera Barat. Libatkan UMKM, ibu-ibu rumah tangga, dan pemuda desa dalam rantai pasok nilai kelapa. Karena industri kelapa bukan milik segelintir orang, tapi milik semua orang. Langkah ketiga, hubungkan pusat-pusat produksi dengan industri. Bangun jalan-jalan produksi dari kebun ke pabrik, transportasi dari pulau ke pulau ke pelabuhan. Kembangkan model logistik laut antar pulau. Karena kelapa tidak bisa tunggu lama, tapi harus cepat sampai. Subsidi silang antara provinsi dan kabupaten terhadap beberapa kapal pelni sabuk Nusantara, dan bangun gudang-gudang penampung di pusat ibu kota kabupaten atau kecamatan. Serta jangan lupakan penggunaan teknologi. Manfaatkan sistem digital untuk memantau stok, harga, dan arus distribusi. Dengan begitu, petani kita menjadi tahu harga, industri tahu pasokan, dan pemerintah tahu arahnya. Langkah keempat, pemerintah harus hadir sebagai pengatur, bukan penonton. Susun regulasi daerah yang melarang ekspor kelapa bulat tanpa pengolahan. Mengingat saat ini lagi marak di Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara gencar melakukan ekspor kelapa bulat ke Cina, sehubungan meningkatnya permintaan dengan harga yang sangat tinggi. Bangun dana kelapa Maluku Utara untuk kepentingan riset, pelatihan, dan revitalisasi. Bentuk tim koordinasi kelapa lintas dinas dan kabupaten agar keputusan cepat, tepat, dan berdampak nyata. Ketorang butuh kebijakan yang berpihak pada petani, mendukung industri, dan memperkuat ekonomi lokal. Dan akhirnya, langkah kelima, pastikan dampaknya nyata. Jangan ada kelapa yang keluar tanpa dimuliakan jadi produk yang bernilai. Pastikan industri ketorang bisa menyerap semua hasil panen petani. Dorong kegiatan ekspor bukan dari pelabuhan Surabaya atau Manado, melainkan langsung dari pelabuhan Tobelo, Jailolo, atau pelabuhan Falabisahaya dengan merek ketorang sendiri. Dan biarlah dari situ pendapatan daerah Katong menjadi lebih besar, membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak,
dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Ini bukan sekedar soal kelapa, ini soal kehormatan, harga diri, soal arah ekonomi, dan soal keadilan bagi semua masyarakat Maluku Utara. Mari kita bangun tata kelola kelapa Maluku Utara yang adil dan kolaboratif, agar negeri kepulauan ini tak hanya dikenal karena keindahan Nyiur Melambai, tapi juga karena kebijaksanaannya dalam menjaga dan mengelola pohon kehidupan. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas atensinya. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain, silakan beri komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.